Jika kalian melihat mobil rally melakukan hard brake kayak gini, terkadang kita melihat disc brake-nya sampai warna merah begitu. Dan ini terjadi bukan di rally aja, bahkan hampir di semua balap mobil, seperti di GT Series dan Formula One. Walaupun semuanya terlihat merah, akan tetapi material yang digunakan sebenarnya cukup berbeda antara mobil rally, mobil GT, dan mobil Formula One. Kenapa berbeda? Ya ini karena perbedaan top speed-nya dan bahan yang digunakan. Dalam istilah fisika, kita dapat menyatakan bahwa energi adalah kapasitas sistem fisik untuk melakukan kerja. Ketika sebuah mobil ngebut di garis lurus dengan kecepatan 300 km per jam atau lebih, mobil itu akan memiliki banyak energi kinetik. Karena faktanya bahwa energi tidak hilang, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Satu-satunya cara untuk memperlambat mobil adalah dengan mengubah energi kinetik menjadi bentuk lain. Rem seperti yang kita kenal pada mobil balap maupun mobil jalan raya mengubah energi gerakan ini menjadi panas. Kita ambil contoh, mobil Formula One terkadang harus melambat dalam hitungan detik aja dari 350 km per jam menjadi sekitar 70 km per jam. Selama pengereman berat seperti itu, suhu rotor dan bantalan rem bisa memanas dari 400 derajat Celcius hingga lebih dari 1000 derajat Celcius. Suhu 1000 derajat Celcius ini terjadi pada akhir pengereman, dan itu merupakan suhu tertinggi yang dapat diterima oleh cakram rem karbon seperti yang digunakan di Formula One. Konstruksi disc brake-nya di Formula One ini dibatasi dengan ketebalan 28 mm dan diameternya di 278 mm oleh FIA. Itu kalau di Formula One. Kalau di Super GT mirip-mirip lah, tapi pasti lebih kurang dari Formula One. Nah, kalau di rally bagaimana? Ya, secara teori, rem rally pasti tidak sehebat Formula One. Ya, karena emang kecepatan rally tidak secepat Formula One. Walaupun begitu, rem adalah salah satu komponen yang paling penting pada mobil balap WRC apapun treknya, mau stage tarmac atau gravel. Selain hanya memperlambat mobil, pembalap rally menggunakan rem untuk memposisikan dan menjimbangkan mobil saat mendekati tikungan, dan juga untuk melakukan drift untuk melahap tikungan yang ketat sambil mempertahankan kecepatan mesin. Pengaturan rem setiap mobil juga berbeda untuk rally gravel dan aspal, karena tuntutan dan penggunaan yang berbeda di setiap kondisi. Untuk rally tarmac atau aspal, mobil WRC sebagian besar menggunakan cakram rem yang berdiameter 366 x 24 mm untuk bagian depan, dan cakram rem 355 mm di bagian belakang. Rem ini dibungkus oleh kaliper 8 pot dengan piston titanium di bagian depan dan varian 4 pot di bagian belakang. Di aspal, umumnya ada lebih banyak cengkraman yang tersedia daripada di gravel, sehingga lebih banyak tenaga yang dapat diberikan melalui rem tanpa roda akan terkunci. Ini karena di tarmac menghasilkan lebih banyak gesekan. Kecepatan juga umumnya lebih tinggi, yang menyebabkan beban yang lebih tinggi. Karena ada banyak cengkraman, pembalap akan mendorong rem cukup keras sehingga ada banyak energi yang harus dihamburkan di rem, dan juga akan ada banyak panas yang dihasilkan. Jadi penting untuk pembalap untuk menjaga temperatur, agar tidak terus naik turun dan stabil dengan cepat. Jika suhu terus meningkat, rem akan memudar dan kehilangan tenaga dan performa. Ngebut di atas aspal berarti tingkat energi yang diserap oleh rem WRC jauh lebih besar daripada yang dialami selama di rally permukaan lain. Seringkali, suhu disc brake mobil WRC akan mencapai tingkat ekstrim, yaitu hingga 900 derajat Celcius. Kalau udah mencapai suhu segitu, ini udah pasti akan memancarkan cahaya merah. Bantalan tarmac untuk penggunaan WRC performa tinggi diproduksi secara khusus untuk menawarkan kemampuan suhu tertinggi. Formulasi uniknya memberikan gigitan dan daya pengereman yang fenomenal, bahkan pada suhu di mana gravel rally pad memudar atau mulai mengendap banyak pada cakram, yang dapat menyebabkan hilangnya performa dan konsistensi. Cakram seringkali didinginkan dengan air untuk meningkatkan efisiensi. Cakram dan kaliper yang lebih besar memungkinkan lebih banyak gaya pengereman yang diberikan, memperlambat mobil lebih cepat, dan area permukaan yang meningkat lebih efisien untuk menghilangkan panas yang dihasilkan. Meskipun cakram dan bantalan rem dirancang untuk bekerja pada suhu tinggi, ada tingkat optimal dan panas berlebih dapat menyebabkan penurunan kinerja juga. Ada dua alasan utama mengapa rem yang lebih besar adalah kunci untuk mendapatkan daya cengkram yang lebih besar. Yang pertama, disc brake yang lebih besar memiliki area permukaan yang lebih luas, dan oleh karena itu dapat membuang lebih banyak panas daripada rem yang lebih kecil. Ini karena panas adalah musuh terburuk rem. Panas juga dapat melakukan dua hal. Yang pertama, melelehkan permukaan bantalan rem atau yang biasa disebut glazing. Panas dapat membuat kaliper begitu panas sehingga minyak rem mendidih. Kalau minyak rem mendidih, ini otomatis akan menciptakan gelembung-gelembung udara, dan gelembung-gelembung tersebut dapat membuat mampet saluran rem. Dan yang tak kalah penting, suhu tinggi tidak baik untuk cakram rem. Cakram akan tahan panas hingga suhu tertentu aja,
Tetapi jika lebih tinggi dari itu, cakram akan melengkung atau bahkan retak jika suhunya cukup tinggi. Kecuali mobil WRC menggunakan rem karbon seperti mobil Formula One. Kemudian yang kedua, rem yang lebih besar memiliki daya ungkit yang lebih besar juga pada ban sehingga gaya pengereman yang lebih sedikit dari rem. Dan ini tentu aja akan membuat daya henti yang lebih besar pada ban. Dan kalau untuk gravel, pengaturan rem biasanya lebih kecil. Karena faktanya bahwa gaya pengereman berkurang pada permukaan yang longgar. Dan velg yang lebih kecil yang digunakan pada gravel secara fisik tidak akan muat di atas cakram rem aspal. Dalam kondisi ini, cakram depan akan berukuran 305 mm yang akan digabungkan dengan kaliper 4 pot baik depan maupun belakang. Dan rem belakang tetap sama untuk kedua permukaan. Kemudian untuk membantu menggeser bagian belakang mobil di aspal atau gravel, sistem rem tangan yang bersifat hidrolik digunakan. Dan kira-kira begitulah sistem kerja rem di mobil WRC. Karena saking panasnya, nggak sedikit juga mobil WRC kebakar gara-gara disc brake yang terlalu panas. Contohnya kayak di Jepang kemarin, mobilnya Sordo kebakar gara-gara disc brake yang terlalu panas. Akibat kejadian itu, mobilnya hangus terbakar tanpa sisa. Terus kalau bisa se-ekstrim itu, bagaimana cara disc brake mobil WRC agar tetap di suhu yang diinginkan? Rem depan adalah rem yang selalu banyak diminati oleh pembalap. Jadi rem depan adalah sumber panas utama dari semua sistem rem. Untuk mendinginkannya, semua mobil WRC saat ini menyertakan asupan udara kecil di bumper depan yang didedikasikan khusus untuk mengalirkan udara segar ke bantalan rem atau cakram. Karena ini adalah salah satu area dengan tekanan yang lebih tinggi akibat dampak aliran utama di atas mobil. Dalam semua kasus, saluran masuk dilindungi dengan kisi-kisi untuk menghindari kerikil, debu, lumpur, batu, daun, atau partikel lainnya yang bisa masuk ke dalam sistem pendingin. Sebagian besar mobil WRC2 juga menyertakan entry independen seperti itu di bumper depan. Ini juga berguna untuk memberi makan sistem pendingin rem mereka. Dan biasanya juga beberapa tim menghapus saluran masuk depan pada stage gravel. Ini bertujuan untuk menghindari kerikil masuk ke dalam sistem. Hal ini dapat dilakukan karena rem biasanya menghasilkan lebih sedikit panas pada tahap gravel, sehingga kapasitas pendinginan yang dibutuhkan jauh lebih sedikit. Setelah udara masuk ke dalam mobil, tujuannya adalah menghasilkan penurunan tekanan minimal untuk memaksimalkan efisiensi pendinginan. Dan untuk alasan ini, geometri saluran udara harus sesederhana mungkin. Pipa bergelombang digunakan untuk memungkinkan fleksibilitas pipa maksimum saat roda berputar, sekaligus menawarkan keandalan yang tinggi. Dan bagaimana dengan kasus Sordo? Soalnya mobilnya kebakar disebabkan sama ban kanan belakang. Jadi bagaimana cara pendinginan disc brake belakang? Walaupun jumlah panas yang dihasilkan pada rem belakang selalu lebih kecil daripada rem depan, untuk alasan ini, dan terutama pada stage gravel, di mana kebutuhan rem lebih sedikit, asupan udara eksternal tidak selalu diperlukan. Meskipun semua mobil WRC saat ini menyertakan asupan udara untuk rem belakang dan transmisi, akan tetapi mereka tidak selalu digunakan. Dan itu adalah hal umum untuk melihat mobil-mobil dengan saluran masuk yang diblokir untuk disc brake belakang. Dalam hal ini, rem didinginkan hanya dengan udara sekitar, tanpa aliran khusus yang tersedia. Penting juga untuk dicatat bahwa intake udara yang mendinginkan rem belakang terletak di sisi mobil, di mana tekanan dan aliran udara tidak begitu penting seperti di bagian depan mobil. Inilah salah satu alasan mengapa Hyundai memasukkannya dalam desain mobil i20 WRC. Yang mana saluran masuk udara di atas panel samping mobil ini adalah area dengan aliran udara yang signifikan, dan ini berguna untuk menangkap udara sebanyak mungkin. Kemudian mereka juga menggunakan asupan salur NACA. Ini dikenal juga sebagai solusi paling efektif dalam hal penurunan tekanan yang mengarah ke efisiensi pendinginan yang lebih tinggi. Dan dalam desain Toyota Yaris WRC, udara segar diperoleh dari saluran masuk kecil yang terletak di depan fender belakang. Jadi itulah alasan kenapa mobil Hyundai terbakar di rally Jepang. Ini karena pendinginan tidak terlalu maksimal di bagian belakang, dan juga trek di Jepang kemarin full tarmac. Seperti yang saya sebutkan di awal, trek tarmac akan menghasilkan panas yang berlebih. Ya kira-kira seperti itulah. Jadi bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.